Kemudian pertanyaan yang berikutnya, Pak, bagaimana mengetahui kualitas sealant yang sudah terpasang, yang sudah sesuai dengan standar? Ya. Jadi begini, ketika kita bicara masalah sealant, memang faktor utama bahwa sealant itu kan sebagai fungsi menutup antara dua celah. Tapi yang pertama ya, memang dia sebagai penutup, ya, penutup antara dua celah. Ya. Sehingga kita pasang ini, sealantnya dipasang gini. Jadi antara dua celah ini kita anggap celah, ya, celah. Nah, penutup antara dua celah ini itu sebagai syarat bahwa celah itu kemungkinan tidak statis. Artinya tidak statis itu dia dalam kondisi fix. Dia ada yang namanya movement. Nah, movement atau variabel di dalam ukuran. Nah, oleh sebab itu dia punya fungsi yang kedua, dia harus ada elongation. Jadi ada pemuaian terhadap kondisi baik temperatur maupun pemuaian terhadap movement ini pergerakan movement. Ya. Nah, ketika kita bicara temperatur, memang satu-satunya fungsi sealant ini yang kedua tadi, dia memang harus bisa menerima tingkat perekatan. Jika dia movement, pada saat dia terjadi gini, dia akan terjadi begini, karena dia akan bergerak, sehingga posisi dia akan begini. Nah, yang dua sisi ini yang betul-betul sebagai pemegang. Nah, pemegang ini yang menjadi bagian tolak ukur bahwa sealant ini berfungsi dengan baik atau benar. Ya. Oleh sebab itu persyaratan yang ketiga, dia harus punya adhesif yang memungkinkan. Ada adhesif ya. Adhesif ini. Nah, adhesif ini adalah perekatan terhadap dua bidang yang disilang. Karena ketika sealant ini satu lepas, maka fungsi sealantnya tidak ada gunanya. Oleh sebab itu dalam konteks kita untuk mengecek kualitasnya, salah satunya adalah perekan ini harus memenuhi syarat. Nah, bagaimana caranya? Makanya kalau di daerah tertentu, katakan seperti daerah 4 musim, mungkin akan berbeda dengan daerah tropis. Daerah tropis ini panasnya temperatur tinggi dan tingkat debunya tinggi sekali. Oleh itu maka digunakan salah satu adalah alat primer. Nah, primer ini berfungsi satu untuk menghilangkan debu, ya, menghilangkan debu. Ya. Kemudian kedua, dia ada penambahan adhesif. Adhesif ini sebagai perekat. Tapi karena dia berfungsi juga sebagai memenuhi penutup tadi, tapi punya dua fungsi perekat ini. Karena ketika perekat ini tidak berfungsi, maka celah itu bisa mengakibatkan fatal. Contoh, ketika kita membicarakan penutup untuk bangunan tinggi, tingkat kebocoran itu akan tinggi sekali. Karena ketika dia bercelah aja serambut saja itu air makin masuk. Nah, untuk sebab itu untuk mengetahui, tadi ada pertanyaan bagaimana untuk mengetahui bahwa kualitas sealant, cara gampang. Setelah kita pasang jadi, itu kita kasih waktu, katakan curing time-nya 2 atau 3 hari, ya, bahkan ada yang sampai 7 hari. Ya, pada kalau bicara jam ada yang 10 menit selesai, ada tergantung tipenya. Seperti N10 itu 10 menit udah kering. Jadi 15 menit atau 20 menit kita sudah bisa ngujinya. Dengan cara apa? Kita menggunakan ujung daripada satu vulkan atau apa, kita colok, kita colok celah, kita colok. Nah, kita colok. Nah, colok ini nanti terlihat bahwa pemegang dua alis ini memenuhi syaratnya. Ketika ada colok sobek, itu langsung kita tarik sepanjang yang kita sealant itu. Nah, begitu kita lihat bahwa begitu sobek itu kita terlihat sobeknya apa sebagian masih tersisa nggak di dalam bidang yang kecil. Nah, ketika ada begitu sobek lepas sama sekali ada, berarti apa? Dia tidak megang. Nah, itu yang kita anggap gagal. Berarti sealant yang kualitas yang lepas itu gagal. Nah, yang kedua, ketika dia masih nempel, kita lihat nempelnya sampai berapa persen. Ketika dia masih nempel 50%, berarti secara prinsip fungsi dia adhesif tadi dengan debu yang boleh katakan tidak ada, dia berfungsi dengan baik. Karena debu sedikit saja dia tidak akan nempel. Nah, pengertiannya adalah bahwa dua sistem ini yang harus diperhatikan. Maka sealant sehebat apapun, karena begini, dulu zaman saya sebelum Krisma, memang apalagi perusahaan Jepang, itu dia bagaimanapun teknologi yang terbaru, sealant itu katanya sudah ada primernya, tetap dia minta. Apalagi sealantnya ada di lapangan. Kalau di lapangan, fungsi debu tidak akan bisa yang terhindar. Sebab itu selalu pakai primer. Bukan berarti kita tidak percaya bahwa produksi sekarang sealant sudah ada primer, tapi itu sebagai jaminan bahwa betul nggak debu, kan debu sedikit tidak nempel. Nah,
Beda dengan kalau dengan sistem unitized system di mana semua pekerjaan di workshop. Jadi silen-silen yang seperti structure silen yang memang nyawanya unitized tadi atau sistem apa saja yang disilen di pabrik itu kita jamin. Karena apa? Pengerjaannya silen itu dalam ruangan yang punya temperatur berdingin. Jadi itu termasuk manja. Karena temperatur ruangan itu 20 derajat, dia sudah apa namanya berfungsi dengan baik. Karena apa? Debu boleh katakan realitas kecil. Nah, makanya dengan unitized system untuk gedung-gedung tinggi itu sudah tidak bisa syarat dikerjain di lapangan. Silen itu semua di pabrik. Nah, itu kelebihan daripada unitized system. Sebab itu yang tadi pertanyaan mutu tadi. Makanya kita sebagai konsultan itu kalau untuk gedung tinggi kita selalu mengusulkan unitized system. Karena salah satu fungsi kegagalan bangunan fasad tadi itu ada di silen. Sebab itu silen dikerjakan di pabrik yang sistem unitized. Kemudian pekerjaan-pekerjaan itu otomatis seperti tadi primer itu sudah tidak apa namanya sudah tidak memungkinkan tidak kita pakai. Nah, jadi yang tadi saya katakan, jadi pengetesan kualitas tadi dicolok, selesai, tarik, kelihatan pengikatnya sampai berapa persen. Nah itu yang masalah kualitas silen. Nah ada pun jenis-jenis silen itu paling penting karena silen itu bervariasi sekali. Ada yang namanya wither silen itu hanya untuk menutup untuk menghindarkan kebocoran cuaca. Makanya tadi kelekatan ini paling penting. Kedua, ada yang berbentuk struktur, kita sebut structure silen. Itu harus hati-hati. Karena saya punya pengalaman ada gedung tinggi, si tukang yang masang aja sudah 12 tahun, dia tidak ngerti ada structure silen, wither silen. Dia pasang yang wither silen. Banyak terjadi kaca lepas, terutama di daerah sudut yang ada negatif. Lepas dan dia tidak tahu bahwa ini lepasnya karena apa. Bahkan dia bilang, loh silen itu kan ada lemnya, masa bahasanya lem, sebetulnya adhesif atau namanya structure silen. Nah ini penting untuk pendidikan bagi siapa saja yang khususnya di lapangan itu harus hati-hati penentuan katalog dan sebetulnya tidak usah pikir panjang, kita tinggal minta aja dari supplier, saya minta mana yang wither silen, mana structure silen, dan kemudian itu yang kita tentukan dengan syarat-syarat yang tadi saya katakan. Mungkin itu yang sebetulnya masih banyak lagi sebetulnya yang perlu saya sampaikan. Masalah ada lagi yang silen yang mungkin Anda tahu bahwa kalau untuk daerah panel atau komposit itu silennya bisa mengeluarkan minyak sehingga kotor. Nah itu nanti ada yang nama non stain segala macam, masih banyak. Ya, mudah-mudahan penjelasan saya cukup. Ya. Terima kasih.